Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 21 April 2022. Kita kembali akan mengikuti kalam setelah kita merayakan peristiwa Pekan Suci kemarin itu ya. Nah, ini saat yang menarik kalau nanti kita diajak mengupas tentang misteri pengkhianatan Yudas Iskariot. Apa kata Alkitab tentang itu? Pasti topik ini membuat kita banyak bertanya-tanya, bukan? Ayo, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya ajak kita mengawali kalam ini dengan bergembira memuji Tuhan. Ada sebuah lagu judulnya Bila Sangkakala Menggegap. Lagu ini akan diiringi dengan iringan musik yang disertai dengan permainan saksofon. Ya, ayo kita nikmati dan kita puji Tuhan melalui nyanyian penuh kegembiraan ini. Bila Sangkakala Menggegap. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku terkasih, lagu yang semangat ini kita nyanyi dengan kegembiraan bersama-sama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudaraku, hari Paskah memberi kita kegembiraan, memberi kita semangat yang baru, sambil kita berpengharapan saatnya kita boleh menerima anugerah keselamatan di dalam rumah Tuhan. Ayo kita nyanyi bait 3 penuh sukacita. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Saudaraku terkasih, mari kita buka dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau undang kami untuk menggunakan waktu belajar tentang firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh menjumpai sahabat-sahabat kami secara online melalui acara kalam. Tuhan memberkati pertemuan online kami. Walaupun saat ini kami tidak bertemu secara langsung,
biarlah kami boleh mengalami perjumpaan yang indah melalui kebersamaan kami, melalui siaran online hari ini. Firman-Mu diperdengarkan, iman kami bertumbuh, pemahaman, pengetahuan tentang Alkitab kami juga ditambah-tambahkan. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu, membawakan acara kuliah Alkitab malam saat ini Tuhan. Kami serahkan kebersamaan kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalam setelah Paskah saat ini diajak kita mendalami misteri pengkhianatan Yudas Iskariot. Ya, kita nanti akan mengupas ayat demi ayat dan mendalami apa maksudnya kalau Alkitab menceritakan tentang Yudas Iskariot. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pertanyaan di awal pasti muncul. Benarkah Yudas itu sang pengkhianat? Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 18 ayat 1 dan 2 ya. Kita ucapkan bersama-sama firman Tuhan begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dengan sangat jelas dicatat Yudas ternyata adalah murid yang sungguh-sungguh akan mengkhianati guru dan Tuhannya. Yudas ternyata sungguh-sungguh akan menjadi pelaku pengkhianatan itu. Bahkan dengan sangat jujur Injil Yohanes mencatat, Yudas tahu kira-kira di mana tempat Tuhan Yesus nanti bisa dikhianati, yaitu di sebuah taman, tepatnya di seberang sungai Kidron. Di situ ada taman Getsemani. Itu tempat yang biasa dipergunakan Tuhan Yesus untuk berkumpul dengan murid-muridnya. Yudas betul-betul akan melakukan itu. Mana buktinya? Ayo kita lihat fakta yang kedua, bahwa ciuman Yudas itu adalah ciuman tanda pengkhianat. Mana buktinya? Mari kita baca bersama Lukas 22 ayat 47 dan ayat 48 ya. Kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali bila kita memperhatikan bagaimana cara Yudas mengemas pengkhianatan itu seolah-olah ia baik-baik saja dengan Tuhan Yesus. Ia masih memeluk dan mencium Yesus. Padahal ciuman itu sudah disepakati bersama dengan rombongan yang akan menangkap Yesus. Biar tidak keliru tangkap, nanti yang aku peluk, yang aku cium, itulah yang mesti engkau tangkap saat itu. Ciuman, tanda pengkhianatan. Itulah yang dilakukan Yudas dan dicatat dengan jelas dalam Alkitab.
Namun pasti kita ingin untuk mencari tahu sebenarnya Yudas Iskariot itu melakukan karena motivasi apa sih? Ya, Ibu Bapak Saudaraku, bagian awal ayo kita mengenal nama Iskariot lebih dahulu. Ya. Kalau kita membedah etimologi nama Iskariot, maka yang pertama ada seorang penafsir mengatakan bahwa kata is itu artinya orang laki-laki. Lalu kata Keriot itu menunjuk sebuah desa di Yehuda Selatan. Jadi kalau Yudas Iskariot artinya Yudas laki-laki yang asalnya dari desa Keriot di wilayah Yehuda Selatan. Ada yang menafsir seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengkaitkan nama Iskariot itu dengan kata Sikarios. Sikarios itu adalah pisau kecil, yaitu biasa dibawa oleh kelompok pejuang Selot, ya, kelompok kaum Selotis yang anti penjajahan Romawi. Mereka kemana-mana membawa pisau kecil atau Sikarios. Beberapa penafsir mengatakan Yudas termasuk kelompok pejuang dari kaum Selot atau Selotis. Ia bergerak dari bawah ingin melawan penjajahan Romawi. Jadi kemana-mana membawa pisau kecil. Itu ciri khas kelompok pejuang dari kaum Selot atau Selotis. Jadi bila dikaitkan dengan asal-usul nama Iskariot, beberapa penafsir mengatakan jangan-jangan ini motivasinya adalah motif politis. Bagaimana 3 tahun Yudas awal-awal dulu mau mengikut Yesus, harapannya supaya aku bisa memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsaku melawan pemerintahan Romawi. Namun ternyata 3 tahun aku mengiring Yesus, tidak pernah ada tanda-tanda untuk memimpin peperangan melawan Romawi. Jadi Yudas mengkhianati Yesus karena ada motif rasa kecewa bahwa ternyata 3 tahun ini kami beda haluan, beda arah, beda tujuan, beda pergerakan, dan itu membuat aku benar-benar kecewa dan marah. Oke. Ada lagi penafsir yang memaparkan jangan-jangan tindakan pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus itu lebih banyak karena faktor ekonomis. Ya, soal duit. Apa iya? Ayo kita baca bareng-bareng Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita fokus ke bagian ayat 15. Kita baca sekali lagi ya. Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata Yesus dikhianati dengan kesepakatan pembayaran uangnya itu 30 keping uang perak. Ya.
Menarik. Beberapa penafsir mengatakan Yudas yang sebenarnya adalah seorang patriot, kaum pejuang yang sangat cinta negara. Ia punya cita-cita luhur, ikut dalam upaya membebaskan Israel dari penjajahan. Namun ketika Yudas sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, ia melihat Yesus sebagai sang pahlawan pembebas itu, yang tentunya menurut akal sehatnya program-program Yesus nanti akan sama seperti apa yang aku cita-citakan, yaitu bergerak melawan penjajah Roma. Tapi ketika makin hari Yesus bukannya makin memperlihatkan diri sebagai pahlawan. Bahkan di mata Yudas, Yesus sudah tidak bisa diharapkan lagi. Yudas pun marah. Barangkali Yudas akan berkata seperti ini. Ternyata Yesus itu tidak lebih dari seorang budak yang selalu mengajari untuk bersedia melayani. Itu sebabnya ia tidak ragu-ragu menjual Yesus dengan harga seorang budak. Saudaraku, 30 keping perak. Itu harga budak kalau dijual pada saat itu. Andai kata Yudas itu seorang yang pragmatis dan bukan seorang yang idealis, ia pasti akan menjual Yesus dengan harga yang mahal. Ya. Namun Yudas menjual Yesus hanya dengan nilai seharga budak. Karena ia ingin menunjukkan nilai sesungguhnya dari sosok Yesus itu. Yesus sekedar seorang budak, sama sekali bukan pahlawan, sama sekali bukan pembebas. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, Yudas betul-betul kecewa terhadap Yesus. Dan uang 30 keping perak itu dimaksudkan untuk menunjukkan seperti apa caraku menghargai dan menilai Yesus. Tidak lebih dari sekedar budak. Tapi jangan-jangan bukan hanya Yudas yang sering melihat Yesus itu tidak lebih dari sekedar budak. Bukankah kita, orang-orang Kristen masa kini, juga kerap kali kalau berdoa, itu seolah-olah memperlakukan Tuhan Yesus sebagai budak kita, yang wajib mengabulkan semua keinginan doa-doaku. Pikir kita, bukankah Yesus sendiri sudah pernah bersabda, mintalah maka akan diberi, ya. Dan ternyata ketika suatu saat ada keinginan yang tidak dikabulkan, apa yang terjadi? Kita jadi marah, kita lalu tega, dan kita juga menjual Yesus dengan harga budak, ya, tukang untuk mengabulkan keinginan-keinginan kita saja. Jangan-jangan cara pandang kita tentang Yesus seperti itu. Saudaraku, sambil saya mau bertanya, berapa harga Yesus di mata kita? Lihatlah, berapa banyak kita menyiapkan kolekte dan berapa banyak uang yang kita berikan untuk Tuhan. Saudaraku, ada beberapa humor yang kadangkala menyakitkan. Kalau ngomong itu begini, kalau mau tuker uang receh, ya ke gereja saja gitu ya. Atau Yesus itu lebih murah daripada ongkos tukang becak atau bayar tukang ojek. Lihat berapa persembahan yang kita berikan. Atau kita lihat ketika kepentingan kita berbenturan dengan apa yang Yesus maui, lihat berapa yang kita siap berikan kepada Tuhan. Lihatlah
Ketika Tuhan Yesus itu ingin mengajari kita murah hati kepada sesama, namun ternyata kebiasaan kita kalau menawar itu mati-matian. Kepada pedagang sayur, orang kecil yang lewat di depan rumah kita, kadang menawarnya itu enggak tanggung-tanggung. Kebiasaan seneng untuk menawar kelewat batas. Enggak ada lagi kepekaan, enggak ada lagi solidaritas, enggak muncul rasa kasih sayang kepada orang kecil macam pedagang sayur begini, bukan? Saudaraku, motivasi uang, ekonomi bisa menyelewengkan kita, menjauhi Yesus, atau bahkan seperti Yudas, tega mengkhianatinya, bukan? Atau penafsir yang berikutnya mengatakan, jangan-jangan pengkhianatan Yudas itu ada motif teologisnya. Yuk kita baca Yohanes 13 ayat 1 dan 2 ya. Kita ucapkan bareng-bareng begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ibu bapak, saudaraku, perhatikan apa yang dicatat dalam Injil Yohanes 13 ayat yang kedua. Di saat Tuhan Yesus ingin mengasihi para murid dengan kasih sampai kepada kesudahannya, ternyata Yudas sudah memilih untuk berkompromi dengan iblis. Rencana-rencana iblis itu masuk dalam hati dan pikiran Yudas Iskariot, yaitu aku akan mengkhianati Yesus. Berita serupa juga dicatat oleh Injil Lukas. Ya, ayo kita baca Lukas 22 ayat 3 dan 4 bersama-sama begini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudaraku, Yudas menurut Injil Lukas, bagaimana ia kerasukan iblis, cara berpikir iblis, pikiran dan rencana angan-angan iblis yang ia kerjakan. Sampai ia berkolaborasi untuk bergabung dengan pihak orang-orang yang memusuhi Yesus. Yudas masuk dalam kumpulan orang-orang yang disebut sebagai imam-imam kepala, kepala-kepala pengawal bait Allah. Yudas terlibat rundingan di situ, topiknya bagaimana cara menyerahkan Yesus kepada mereka. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Yudas memberi diri untuk mau bersekutu dengan iblis. Yudas memberi diri dan membuka hati untuk rencana-rencana jahat bisa dikerjakan dalam dirinya. Kita perhatikan kehidupan manusia, kehidupan seorang anak Tuhan sekalipun tidak lepas dari godaan-godaan iblis. Apakah aku akan lebih memilih berkolaborasi masuk dalam rencana-rencana iblis, melakukan persekongkolan-persekongkolan jahat, bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hati-hati saudaraku, Yudas menjadi contoh ketika membuka dirinya agar iblis masuk dalam diri Yudas. Kita diingatkan,
Seberapa jauh kita membentengi hati kita terhadap rencana-rencana jahat seperti ini. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi dengan akhir kehidupannya Yudas? Ayo kita baca bareng-bareng Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 ya. Mari sama-sama bagian ini kita baca lebih dahulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17. Nanti dilanjutkan sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, bagian awal lebih dahulu kita baca begini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Petrus mengatakan, Yudas yang dulu adalah kolega kami, rekan sejawat kami, rekan sekerja kami, sama-sama termasuk dalam bilangan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Yudas bersama kami ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk menjadi murid-murid Yesus. Tapi Petrus mengatakan, Yudas adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Yudaslah yang punya inisiatif, Yudaslah yang menggerakkan orang-orang untuk menangkap Yesus. Menarik, apa kelanjutan dari bacaan firman ini? Ayo kita baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudaraku, Kisah Para Rasul ini mencatat bagaimana Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Yudas betul-betul menyesal. Mengapa aku membiarkan rencana jahat itu justru aku lakukan? Yudas tidak mengira kalau ia menjual Yesus, ternyata malah buntutnya seperti itu. Dalam benak pikiran Yudas mungkin kalau aku menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pasukan yang ada saat itu di Bait Allah, mungkin Yesus cuma ditangkap, diadili, dipenjara. Tapi betapa kaget Yudas ketika ia mendengar, melihat sendiri dan menyaksikan Yesus, guru yang pernah aku ikuti, aku jual, sekarang ia malah harus mati di atas kayu salib. Betapa aku berdosa, betapa aku tidak menyangka pengkhianatanku ini membuat kematian Yesus guru dan Tuhanku. Dalam penyesalannya, Yudas menggantung diri. Alkitab katakan dari uang kejahatan tadi, Yudas sempat membeli sebidang tanah. Saat ia menggantung diri di tanah itu, ternyata kemudian ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan orang menyebut ini namanya Hakal Dama. Ini namanya tanah yang berdarah-darah. Ini akibat
kalau orang betul-betul menuruti rencana-rencana jahat. Ibu bapak, saudaraku, sekarang kita sudah melihat bagaimana misteri pengkhianatan Yudas Iskariot bisa kita soroti dari berbagai motif. Motif yang mana? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena yang tahu hanya Yudas Iskariot yang betul-betul menuruti keinginan rencana-rencana jahat untuk dia kerjakan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya tidak tahu. Pernahkah muncul di pikiran kita rencana-rencana jahat? Pernahkah muncul dalam hati kita pikiran-pikiran yang buruk? Kita lihat lewat peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot. Stop. Sampai di situ stop. Jangan dilakukan lagi. Jangan diikuti. Jangan diteruskan. Akibatnya ternyata bisa sangat panjang. Urusannya bisa makin parah. Dan iblis senang rencananya berhasil dikerjakan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bawa baik-baik pergumulan hatimu, pergumulan imanmu di dalam Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Dunia ini kita kenal ada dalam situasi yang penuh kecemaran. Apakah aku bisa membawa kasih Kristus tetap nyata dan hadir dalam hidupku ini? Ayo kita tanggapi firman Tuhan dengan nyanyian Di Dunia Yang Penuh Cemar. Demikian. Hidupmu kitab terbuka. Apakah orang membaca ada Yesus nyata dalam dirimu? Yuk kita nyanyikan bait yang kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Amin. Mari kita tutup dengan doa berkat bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mendalami sabda firman-Mu lewat acara kalam ini. Terima kasih kami boleh mengenal Yudas Iskariot melakukan semua itu
karena memiliki motivasi-motivasi yang beraneka ragam. Tuhan, ajari kami setia mengiring Engkau. Ajari kami tidak akan meninggalkan-Mu. Ajari kami mengenang kehangatan kasih cinta-Mu, agar kami boleh menampilkan hidup yang mempersaksikan kasih cinta Tuhan kepada siapapun. Di tengah dunia yang cemar ini, kami membawa nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan lewat acara kalam ini. Hamba mendoakan semua peserta yang mengikuti siaran online ini, baik kami yang berada di kota Purwokerto maupun berada di berbagai kota, juga di berbagai tempat. Kami menyerahkan agar hidup anak-anak-Mu setia dan diberkati Tuhan dengan pertumbuhan iman yang baik. Jagai kami Tuhan untuk selalu mengiring Tuhan dengan penuh kesungguhan, agar kami berani mengatakan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami, dan kami tidak akan memaksakan rencana-rencana pribadi kami seperti Yudas. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sampai di sini acara kalam hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan berkati, sampai kita bertemu kembali ya. Tuhan pimpin hidup kita selalu. Amin.